Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat sikap rendah hatinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Yang subscribe semoga masuk surga. Kisah di balik gelar raja para wali yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama. Salah satunya di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karya Habib Ali Hasan Baharun. Dalam kitab tersebut dikisahkan awal mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapat gelar Sultanul Aulia ketika melakukan perjalanan dengan dua sahabatnya. Bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saka dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat wali kutub. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Tapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh. Karena masing-masing dari mereka memiliki maksud dan tujuan. Dalam perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saka, "Wahai Saka, apa tujuanmu ikut dalam perjalanan ini? Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit, hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi udah sepantasnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawab Ibnu Saka. Tak menunggu lama Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya, "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawab," tuturnya, "pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali." Karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Wahai Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami, atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Syekh Abdul Qadir. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Lalu apa tujuanmu ikut dengan kami? Apa hanya mengikuti kami?" "Aku tidak punya pertanyaan. Aku hanya ingin berkunjung saja dan hanya berharap barokah darinya. Itu saja udah cukup, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari dialog mereka kita sudah bisa melihat sifat dan sikap terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan kerendahan hati manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah, dia merasa memperoleh segala sesuatu karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya di kediaman wali kutub tersebut, mereka mengetuk pintu rumahnya, tapi sang wali tak kunjung membuka pintu. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siap di antar kalian yang bernama Ibnu Saka?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saka. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saka dan langsung memberikan jawabannya secara rinci. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf mereka berdua dengan karomahnya. "Hai Ibnu Saka, dalam pandangan batinku aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu, dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub hanya memandang sekujur tubuhnya dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin barokah dariku dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir,
Wali kutub tersebut pun berkata, aku melihat kamu berkata padaku kakiku ini lebih baik dari leher para wali di dunia ini, sekarang pergilah anakku. Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saka dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan wali kutub bahwa ada api kekafiran yang menyala dalam tulang rusuknya dan benar ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurus harta wakaf dan sedekah. Wakaf itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota. Kemudian dia sadar bahwa apa yang ia alami sesuai dengan apa yang dikatakan wali kutub tersebut. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat sikap rendah hatinya kepada seorang wali dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata apa yang dikatakan wali kutub. Kakiku ini lebih baik dari leher seluruh para wali. Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, kami dengar dan kami taat. Demikianlah kisah awal mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar Sultanul Aulia atau pemimpin para wali. Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah hati haruslah menjadi sifat utama setiap manusia, karena akhlak lebih utama daripada ilmu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat sombong dan tinggi hati. Amin ya robbal alamin. Dukung terus channel ini dan subscribe ya.